طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsiran amma ba'd. Alhamdulillah. Kaifa asbahtum ya talabatal ilm? Bi Khair, khair. alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, tayyib, masyaallah, hayakumullah. Tugas-tugasnya gimana nih? Sudah dikerjakan? Sudah set. Sudah dikumpulkan ya? Taib, tinggal saya menunggu dari ketua kelas ya, pengumpulan tugasnya. Taib, saya ngecek dulu nih, bukan ngecek nih. Mau ngabsen. Ya. Ustaz Nah, mau tanya. bentar-bentar, yang mana nanyanya? Ya. Betul, Ustaz. Itu kan kita harus memilih beberapa hadis yang termasuk hadis sahih dengan hadis hasan sahih. Nah, kalau misalnya di dalam kitab itu ada kitab yang ada penjelasannya mengenai ini hadis sahih atau hadis yang bukan, artinya semua ada statusnya. Tapi di beberapa kitab atau yang tidak mempunyai, tidak ditahqiq, itu kan ada kitab yang tidak menjelaskan ini, Imam Tirmizi tidak menjelaskan itu hadisnya sahih atau tidak. Artinya tidak dikomentarin. Nah, itu ya, bagaimana kita melaporkan tugasnya? Artinya yang tidak dikomentari oleh Imam Tirmizi, apakah kita tulis sesuai dengan hasil tahqiqan atau kita biarkan tidak dikomentari gitu? Nah, jadi yang kita kumpulkan hanya komentarnya Imam Tirmidzi. Kita bukan mengumpulkan komentar tahqiqan, muhakkik, bukan mukharrij, orang yang mentakhrij kitab tersebut, enggak. Yang kita ingin kumpulkan adalah komentarnya Imam Tirmidzi. Kalau nggak ada komentar Imam Tirmidzi, itu ada kasus lain itu. Maksudnya ada nanti bab tersendiri hadis yang kemarin saya ituin nggak ya? Kalau dijelasin kemarin, maksudnya di pertama pertemuan pertama, ada hadisnya dihukumi oleh Imam Tirmidzi, ada yang tidak dihukumi oleh Imam Tirmidzi. Nah, jadi kalau nggak dihukumi oleh Imam Tirmidzi kan ada sebabnya berarti. Ada sebabnya. Jadi yang kita cari adalah komentarnya Imam Tirmidzi, hadza haditsun shahihun atau hadza haditsun hasanun. Dah, itu aja. Saya ingatkan kembali, mungkin ini jadi kacau nantinya. Jadi alhamdulillah jazakallah khair. Jadi kacau, kenapa? Karena mungkin yang ditulis itu bukan komentarnya Imam Tirmidzi. Jadinya yang ditulis nomor hadisnya itu adalah komentar muhakkiknya. Kalau seandainya kitabnya yang dimiliki adalah muhakkiknya Syekh Albani, berarti komentar Syekh Albani. Biasanya tulisnya dalam tanda kurung. Dalam tanda kurung. Komentar Imam Tirmidzi ada qala Abu Isa (2). Hadza haditsun, seperti itu. Komentarnya Syekh Albani atau misalkan tahqiqan Syekh Isa Musahadi atau komentarnya Ahmad Syakir atau komentarnya Syuaib Arnaud itu dalam tanda kurung. Dalam tanda kurung. Hanya tulisannya sahih saja. Hanya tulisannya hasan saja. Hanya tulisannya dhaif saja. Nah, sementara Imam Tirmidzi enggak, ada hadza haditsun. Nah, yang dicek kemarin, yang nulis semuanya komentar Imam Tirmidzi semua kan? Iya, Ustaz. Tayyib. Nggak ada yang komentar muhakkik ya. Ya, insya Allah kalau nggak ada yang komentar berarti tidak ada. Baik.
Bahasan kita kali ini berkaitan dengan hadis hasan. Kemarin itu berarti ngumpulinnya cuma 2, hadis sahih dengan hasan sahih. Ya, hanya 2 saja. Nanti saya minta itunya ya, filenya ya. Udah berbentuk Excel kan. Type. Sekarang mana share screen? Eh, sebentar. Ini ngilang kemana filenya nih? Nah, ya. Kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alam wasata bi qira'ati suratul Fatihah ila al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa min Surat Tirmidzi. Wa ila Syekh Abdurrahman bin Abdurrahim Mubarak. 6. Bentar. Sebentar. Enggak usah. Udah aja depan. Ya, matiin sen itu sen. Type. Bahasan kali ini berkaitan dengan hadis hasan ya dalam Sunan Tirmidzi. Nah, definisi hadis hasan menurut Imam At-Tirmidzi. Ya, ini sudah dibahas juga ya pertemuan yang lalu ketika membahas hasan sahih ya. Nah, di sini saya ulangi lagi. Imam Tirmidzi mensyaratkan 3 syarat untuk hadis hasan. Nah, dari mana kita mendapatkan ini? Di ilal sogirnya di bagian belakang. Nah, yang coba Anda cek ya. Yang punya kitab. Coba cek di belakangnya. Apakah setelah hadis terakhir Sunan Tirmidzi ada ilal sogirnya atau tidak? Yang punya kitabnya, punya kitab.
Atau hadis akhir itu udah beres saja udah. Akhir kitabnya, nggak ada lagi kitab yang lain. Ada Kitabul I'lal, Ustaz. Ya, Kitabul Ilah. Taib. Yang lain? Ada Ustaz. Ada semua. Taib, kelas. Berarti semuanya ada. Taib. Nah, jadi dari mana kita tahu Imam Tirmidzi mensyaratkan itu? Ya, sementara yang kita tahu nanti ya ketika kita belajar mustalah hadis ke bagian hadis hasan. Nah, ke bagian hadis hasan, nah baru nanti diketahui, oh hadis hasan kok beda ya sama hadis hasan yang pelajari di Sunan Tirmidzi ya. Nah, saya akan jelasin di sini. Di sini kan Imam Tirmidzi yang mensyaratkan, bukan ulama-ulama mustalah. Di sini definisi hadis hasan menurut Imam Tirmidzi seperti ini. Oh, di mana kita dapatkan ini? Oh, Ustaz jangan-jangan mengada-ngada nih. Di sini makanya kita perlu membaca Ilal Shaghir Imam Tirmidzi. Nah, banyak yang membaca Sunan Tirmidzi tapi tidak membaca Ilal Shaghir Imam Tirmidzinya. Nah, sementara kebiasaan kita ini kalau membaca Sunan Tirmidzi adalah membaca Ilal Shaghir karena syarat-syarat ataupun keterangan dalam Sunan Tirmidzi terdapat dalam Ilal Shaghirnya. Gitu. Kalau dibaca seperti mukadimah cakep ya. Dibaca seperti mukadimah Ilal Shaghirnya. Cuman itu kan kitab tersendiri ya. Itu pun mungkin membutuhkan waktu 1 minggu untuk membahasnya. Nah, terdapat dalam kitab tersebut. Apa syaratnya? Yang pertama, dalam sanadnya tidak terdapat rawi yang dituduh berdusta. Maksudnya memalsukan hadisnya. Tidak ada rawi yang dituduh memalsukan hadis. Muttaham bil kadzib. Siapa muttaham bil kadzib ini? Mereka yang terbiasa berdusta dalam perkataan sehari-hari. Terbiasa berdusta dalam perkataan sehari-hari. Sehingga dikhawatirkan mereka atau dia akan berdosa ketika meriwayatkan hadis. Nah, itu tidak boleh ada dalam rantai sanad. Kalau seandainya hadisnya adalah hasan. Ya. Yang kedua, hadisnya tidak boleh syadz. Apa itu syadz? Menyelisihi rawi yang lebih kuat daripada dia. Nah, di atas nih, berarti kalau hadisnya yang penting tidak boleh terdapat rawi yang dituduh memalsukan hadis, berarti rawi yang dhaif juga kan masuk kan dalam hadis hasan, masuk. Tapi kalau seandainya kalau satu orang saja, satu jalan saja, masuk atau tidak? Sementara ini masuk. Karena apa? Karena tidak boleh rawi yang dituduh memasukkan hadis saja syaratnya. Taib, hadisnya tidak syad. Tidak boleh menyelisih rawi yang lebih kuat. Oke. Misalkan hadisnya tafarud lah menyendiri dalam periwayatannya rawi yang dhaif tadi. Masuk berarti Ustaz dalam definisi hadis hasan Imam Tirmidzi. Masuk. Tapi syarat yang ketiga harus terpenuhi. Apa? Diriwayatkannya lebih dari satu jalan. Harus lebih dari satu jalan. Kalau satu jalan aja hadis dhaif saja, maka hukumnya tetap dhaif, tidak menjadi hasan. Ya, tapi kalau jalannya lebih daripada satu, maka bisa dikatakan hadis hasan menurut Imam At-Tirmidzi. Kita lihat. Sekarang hadis hasan menurut jumhur, ya. Kalau menurut jumhur yang namanya hadis hasan adalah sama dengan hadis sahih syaratnya. 5 syarat. Yaitu hadis yang tersambung sanadnya 1, periwayatan rawi yang adil 2, periwayatan rawi yang dobit 3. Bedanya apa? Tingkat hafalannya di bawah tingkat sahih. Rawi tersebut tingkat hafalannya di bawah tingkat hadis sahih. Kekuatan hafalannya.
Yang ketiga, yang keempat tidak syad, yang kelima tidak ada ilat. Jadi sama dengan hadis sahih syaratnya. Kalau dalam Baiquniyah, awaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda au yu'an. Yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. 5. Perbedaannya apa? Hanya dalam kedobitan saja. Kedobitannya lebih ringan ataupun di bawah tingkatan rawi hadis sahih. Oke. Nah, kita ambil kesimpulan berarti definisi jumhur itu yang ini ya. Adalah definisi hadis hasan lidzatihi. Dan definisi Imam Tirmidzi adalah definisi hadis hasan li ghairihi. Nah, sekarang pertanyaan saya. Sampai sini bingung atau tidak? Saya pertanyaan nggak sampai sini paham atau tidak? Sampai sini bingung atau tidak? Ibu-ibu gimana? Nggak membingungkan? Bingung, Ustaz. Bingung, Bingung? Ustaz. Oh, mah bingung ya. Toib. Nanti kita lihat contohnya ya. Berarti sesuai dengan perkiraan saya. Memang bingung. Toib, kita lihat ke kebun dulu ya. Contohnya, segala sesuatu kalau bisa tasawur, tergambar dulu nih. Tergambar, maka akan menjadi mudahnya tasawur dulu. Berarti kita perlu memahami dulu nih dua. Sebentar ya. Definisi menurut Imam Tirmidzi begini. Definisi menurut jumhur begini. Oke. Sanad itu dari sini hadatsana sampai Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah SAW. Berarti sampai di sini sampai Abu Sa'id itu namanya sanad. Nah, kalau hadis sahih berarti sanadnya tersambung setiap rawinya. Kemudian setiap rawinya ini adil dan dobit. Bedanya hadis hasan adalah kedobitannya itu di bawah tingkatan kedobitan rawi hadis sahih. Seperti itu. Nah, sekarang saya kasih waktu dulu 2 menit aja 2 menit. 2 menit untuk memahami ini aja diulang-ulang lagi coba. Imam Tirmidzi mensyaratkan 3 syarat. Sendiri aja sendiri. Silakan. Baik, silakan pahami hadis hasan menurut jumhur. Taib. Nah, kita masuk ke hadisnya. Silakan, siapa yang baca?
Ya, silakan siapa yang ditugaskan untuk membaca? Belum ada penugasan. Sudah di grup Ustaz Arif yang membaca. Oh. Afwan, HP saya lagi nge-lag. Bismillah. Suaranya terputus-putus nggak? Yang lain mendengar. Iya, Ustaz. Sama. Kalau terputus-putus di sinyalnya kurang bagus, mungkin digantikan aja. Karena periwayatan hadisnya jadi terputus-putus nanti. Yang berikutnya Emir dan Di Aziz. Ya, tafadhol. Ana aja Ustaz yang baca kalau yang lain belum siap. Baik. Tafadhol. Babu Bismillahirrahmanirrahim. Babu Sebentar. maja Adab yang 5 dulu. Bismillah, alhamdulillah, salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala muallif Imam Tirmizi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Lanjut Ustaz. Amin. Ya. Babu ma jaa fin nahyi lil muslimi an yadfa'a ila dhimmiyil khamra yabi'uha lahu. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت إنه ليتيم فقال أحرقوه. وفي الباب عن أنس بن مالك حديث أبي سعيد حديث حسن وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. Baik, jazakallah khair. Bentar. Sebentar. 263. Baik. Kita lihat di sini nomor hadis 1263. Lihat sanadnya ya. Sanad ini adalah sesuatu yang menyampaikan kita kepada matan. Ya. Nah, di sini Ali ibnu Khashram 1. Kemudian Isa bin Yunus 2.
Mujalid 3, Abil Wadak 4, Abu Sa'id 5. Yang pertama sigotnya hadasana, ada pertemuan berarti pastinya hadasana. Hadasana itu meriwayatkan kepada saya, atau dalam mustalah hadasana itu artinya guru yang membaca. Kemudian yang kedua akhbarana. Akhbarana itu artinya murid yang membaca. Nah, berarti di sini akhbarana di sini fa'ilnya atau subjeknya yang membaca itu kembali kepada siapa yang sebelumnya disebutkan. Ali bin Khosrom. Berarti Ali bin Khosrom membaca kepada Isa bin Yunus. Kalau Imam Tirmidzi, ini gurunya kan, Ali bin Khosrom ini kan gurunya Imam Tirmidzi. Berarti kalau ke Imam Tirmidzi, periwayatannya adalah guru yang baca kepada Imam Tirmidzi. Tapi ketika hubungan Ali bin Khosrom dengan Isa bin Yunus, nah Ali bin Khosrom ini yang membaca hadis kepada gurunya karena menggunakan akhbarana. Di sini menggunakan ini an-anah berarti ya. Kemudian sama selanjutnya juga menggunakan an-anah ya. Kemudian dari tabiinnya kepada sahabat juga an-anah ya. Nah, di sini sampai kepada qala Abu Sa'id, kana indana khamrul yatim. Falamma nazalatil maidah sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini berarti mulai matan hadisnya itu dari sini. Sahabat yang bercerita ya. Kami punya khamar. Kami punya khamar itu kepunyaan anak yatim. Jadi ada khamar di rumah kami dan khamar tersebut adalah kepunyaan anak yatim. Ketika turun surat Al-Maidah pengharaman khamar, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa kali ini harta anak yatim? Ya, dan diperintahkan untuk menjaga harta anak yatim. Hartanya berbentuk khamar. Maka kata Nabi SAW, ahrikuhu, tumpahkan saja. Ya. Nah, kemudian lihat wafil babi an Anas. Ini hadis ini dari siapa? Abu Sa'id. Jadi akhir sanad itu adalah sahabat. Akhir sanad itu adalah sahabat. Ya, jadi kalau awal sanad itu adalah yang disebutkan oleh musannif. Kalau di sini awal sanad apa? Ali bin Khosrom. Akhir sanad siapa? Yaitu sahabat, yaitu Abu Sa'id. Di sini akhir sanadnya Abu Sa'id. Nah, ada sahabat lain yang meriwayatkan hadis yang semakna dengan ini. Siapa? Anas bin Malik dan sahabat Nabi juga. Ya. Berarti di sini ada dua jalan ya. Ada dua jalan. Dua jalan sahabat Abu Sa'id dan sahabat Anas bin Malik. Nah, komentar Imam Tirmidzi, haditsu Abi Sa'id haditsun hasanun. Hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah hadis yang hasan. Udah dihukumi tuh di sini. Diberikan hukum oleh Imam Tirmidzi. Wa qad ruwiya min ghairi wajhin, dan hadis ini telah diriwayatkan dari selain satu sisi, dari selain satu sanad ya, yang semisal dengan ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lihat. Kita lihat Tirmidzi dulu. Lihat di sini. Imam Tirmidzi, Ali bin Khosrom sekarang. Imam Tirmidzi sudah jelas ya, sudah dijelaskan di pertemuan pekan lalu, beliau sikoh. Kemudian gurunya sekarang bahasanya Ali bin Khosrom. Ali bin Khosrom ini tabaqah 9 dan tabaqah 9 itu sikoh. Status Ali bin Khosrom ini adalah sikoh. Coba sekarang dibuka dulu paririmbonnya ya, paririmbon. Tobakoh-tobakohnya. Saya mau tanya satu-satu. Sekarang biar pembuka dulu lah, Akhi Agus Salim coba. Akhi Salim. Tobakoh 9 definisinya apa? Sigoro atba'it tabi'in. 6. Tobakoh 9 sigor atba'it tabi'in. 7, 8, 9. 7 tabi'ut tabi'in semua ya, 7, 8, 9. 7 kibar, 8 usto pertengahan, 9 sigor ya, junior ya. Dan ini di sini sikoh, taib. Berarti adil dan dobit.
Guru daripada Ali bin Khashram, Isa bin Yunus, Tabaqah 8. Tabaqah 8. Tabaqah 8. Tabaqah 8. Akhir Rijal. Siapa Tabaqah 8? Wusta atba tabi'in. Taib, Wusta atbat tabi'in. Makul. Taib masih masuk logik ketersambungan sanadnya. Kenapa? Karena masih satu tabaqah ya, yaitu tabaqah tabi'ut tabi'in. Selanjutnya guru daripada Isa bin Yunus adalah Mujalid. Mujalid. Dari tabaqah 6. Tabaqah 6. Akhi Agum Syahrullah. Tabaqah 6. Siapa tabaqah 6? Semasa dengan yang kelima, tapi belum pernah melihat sahabat. 6. Semasa dengan tabaqah yang kelima, tapi belum pernah melihat satu orang pun sahabat. Taib. Jayyid. Ahsantum. Statusnya apa? Laisa bil qawi. Laisa artinya tidak, bil qawi kuat. Dia enggak kuat. Kalau laisa bil qawi berarti lemah. Nah, di sini lemah. Masuk nggak ke dalam definisi Sunan Tirmidzi? Masuk. Ya, masuk. Kenapa? Karena syarat yang pertama tidak bolehnya muttaham bil kadzib saja. Dia dituduh memalsukan hadis, baru tertuduh. Ya, tidak ada bukti memalsukan hadis, tapi tertuduh. Kenapa? Karena sering berbicara dusta dalam perkataan sehari-hari. Nah, di sini nih berarti nih laisa bil qawi, lemah. Abul Waddaq, tabaqah 4. Tabaqah 4, tabaqah 4, tabaqah 4, tabaqah 4. Akhi Siddiq. Definisi tabaqah 4. Ini Ustaz, mereka yang mayoritas meriwayatkan dari kibar tabi'in. 6. Tabaqah 4 masih tabi'in, akan tetapi mayoritas riwayatnya itu dari tabaqah 2, kibarut tabi'in, tabaqah 4. Jaid. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri tabaqah 1, tabaqah 1. Status hadis dengan sanad ini gimana Ustaz? Status hadis dengan sanad ini adalah dhaif. Kenapa? Karena ada mujalid di sini. Karena ada mujalid, laisa bil qawi di sini. Nah, kemudian mungkin statusnya saya kira bisa di sini jalannya menjadi sahih juga ya. Ternyata diriwayatkan dengan yang semakna dari sahabat yang lain dalam Sahih Muslim. Ya, dari Anas bin Malik tadi. Nah, kita lihat di sini satu jalan aja yang kita ini kan ya, atau sama. Yahya bin Yahya tabaqah 10, kemudian Zuhair bin Harb tabaqah 10 sikoh. Ya. Sikoh. Coba kalau saya minta Ukhti Emma tabaqah 10. Siapakah tabaqah 10? Kibar muridnya Atba' tabi'in. Siapa? Kibar muridnya Atba' tabi'in. Kibar artinya senior ya, senior. Statusnya sikoh, adil dan nobit berarti. Abdurrahman bin Mahdi tabaqah 9. Tabaqah 9. Akhir Teguh, siapa tabaqah 9? Oh, Ustaz, lupa Ustaz. Nah, bukalah bukunya. Tak tertulis. Belum Ustaz, nanti di print Ustaz. Oke. Akhi. Rizki. Pak Rizki. Tabaqah 9. Siapa tabaqah 9? Ibar muridnya tabi'in. Kalau kibar tabaqah 7 Pak Rizki. Kalau 9 berapa? Sigor. Sigor. Jayid. Sigor. Saya akan begini terus. Tiap pertemuan akan begini. Tabaqah. Sehingga nanti sudah terbiasa dengan ini ya. Jadi hari ini hari buka pari rimbon nggak apa-apa ya. Tapi pekan depan sudah nggak buka pari rimbon lagi ya. Nggak buka buku keramat lagi. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri di sini. Sufyan Ats-Tsauri tabaqah 7. Tabaqah 7. Akhi Niki tabaqah 7 siapa? Kibar atba tabi'in. Nah, kibar atba tabi'in. 7, 8, 9 ya. 7 berarti kibar.
Sudi, tabaqah 4. Sudi, tabaqah 4. Tabaqah 4, tabaqah 4, tabaqah 4, tabaqah 4. Habis. Akhi Jordan. Nah, Ustaz. Tabaqah 4. Definisi tabaqah 4 siap. Apa tuh? Mereka yang mayoritas riwayatnya dari atba tabi'in, kibar tabi'in, kibar Oh tabi'in. iya. Taib. Kalau atba tabi'in mundur ke belakang berarti ini. Nah, Ustaz. Taib. Mereka yang mayoritas riwayatnya dari kibar tabi'in ya, kibar tabi'in. Tabaqah 4 sih di sini soduk, di sini soduk. Kemudian soduk itu apa derajat rawi hadis hasan? Soduk itu. Loh, kenapa dalam Sahih Muslim Ustaz? Gitu kan. Ini mah bocoran aja rahasia, tapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Nah, jadi Imam Muslim itu mencantumkan riwayat yang tidak sikoh sebagai penguat, sebagai lil mutaba'ah, sebagai penguat. Ada hadis usulnya yang sahih, hadis usulnya yang sahih. Berarti walaupun di sini statusnya soduk, berarti dia sikot di sini. Statusnya kan soduk, Ustaz. Ya, tapi di sini dia sikot. Kenapa? Karena hafalannya sama dengan hafalan rawi-rawi hadis sahih. Berarti dia kuat hafalannya dalam hadis ini. Karena menyerupai atau mirip muafik ya hadis sahih. Nggak usah dijadikan apa, nggak usah stres dengan Sahih Muslim, tenang aja. Nanti kan ada Sahih Muslim ya. Sekarang stres kita fokus di Sunan Tirmidzi aja ya. Kemudian Yahya bin Ibad. Kaidahnya itu Sa'labah bin Qais bin Ibad dengan Ubad. Sisanya dibaca Abad. Saya kira ini Yahya bin Abad. Ya, saya kira ini Abad. Kalau ngikutin kaidah Abad, Yahya bin Abad ya. Taib. Tabaqah keempat sikoh dan daripada Anas bin Malik. Nah, berarti di sini hadis ini diriwayatkan dari jalan yang lain, dari jalan yang lain, sehingga walaupun hadisnya terdapat mujalid yang laisa bil qawi dan ternyata ada jalan yang lain yang meriwayatkan hadis yang sama, maka derajat hadisnya naik menjadi hadis hasan li ghairihi ya. Jadi semuanya di sini sikot ya. Sikot. Nah, di sini laisa bil qawi dan ini soduk. Ya, kalau di sininya sikot lagi atau soduk aja satu, berarti hadisnya hasan li dzatihi. Jadi kalau hasan li dzatihi itu semua rawinya paling minimal soduk. Semua rawinya paling minimal soduk. Nah, dari mana nih kita tahu ini soduk atau tidaknya? Kembali kita perlu membeli kitab ya. Kita perlu membeli kitab tersebut. Nanti saya share pentingnya kita membeli kitab ya. Pentingnya kita membeli kitab. Nanti saya share video kajian kita tentang Nasaihu Manhajiyah. Di situ harusnya kita itu Thalibul hadis itu memiliki maktabah ya tazidu watan mukula yaumin bil jadid. Yang bertambah terus kitabnya setiap hari dengan kitab-kitab yang baru. Ini harusnya setiap hari. Kalau kita tiap semester kan. Nah, harusnya tiap hari bertambah kitab itu. Taib. Selesai di sini. Kita lihat dulu. Nah, kita lihat dulu syarahnya di sini ya. Saya stop dulu. Stop. Di sini falama nazalatil Maidah, ketika turun surat Al-Maidah. Apa itu surat Al-Maidah? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru. Itu yang permulaannya ya. Nah, jadi tentang pengharaman khamar keluar ya.
Nah, kemudian nah, wafihi dalil ketika Nabi SAW memerintahkan untuk menumpahkan khamar tersebut walaupun itu punya anak yatim. Ala anal khamra la tumlaku wa la tubasu bal tajibu iraqatuha. Jadi khamar itu nggak bisa dimiliki dan nggak bisa untuk disimpan. Ya. Bahkan wajib untuk ditumpahkan. Wajib untuk ditumpahkan. Fil hali, dalam keadaan saat itu. Ya. Dalam saat itu. Wala juzu li ahadin al-intifa'u biha illa bil iraqati. Tidak boleh seseorang ya mengambil manfaat daripada khamar kecuali untuk ditumpahkan. Cakep nggak tuh? Kecuali untuk ditumpahkan. Ya. Ini ada orang misal baru nggak paham agama lah, maksudnya jahil, jauh daripada agama. Misal juga mu'alaf atau gimana. Di sini lihatin al-intifa, udah. Ini berapa harganya? Sekian, 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 Pak Ustadz. Ya udah, ini judulnya saya ngasih aja, bukan mau beli khamar. Saya kan nggak boleh kan beli najis maksudnya. Kita nggak boleh beli najis. Ini berapa harganya? Ini 2 juta Pak Ustadz. Wah. Jadi ya dimaklum ya apa dengan cara dakwah yang tadarruj ya. Seperti di apa pedalaman-pedalaman gitu. Jadi dulu sempat teman saya cerita waktu dulu lah 20 mungkin 30 tahun yang lalu dakwah ke Papua gitu. Ketika dakwah ke Papua udah masuk Islam tuh satu kampung yang masuk Islam. Sudah gitu biasa sekian lama datang lagi tuh ke sana untuk lihat keadaan. Mereka masih Islam. Mereka masih sholat gitu kan segala macam. Cuman mau bilang tentang kan tadarus dalam dakwahnya. Mau bilang babi itu haram gitu. Nah, ketika dibilang babi itu haram, Pak Ustadz, kami orang timur, kami masuk Islam, babi kami semuanya juga kami Islamkan, Pak Ustadz. Nah, gimana babi diislamkan? Saking cintanya mereka kepada babi. Ya, sampai mereka mau pindah ke pulau dulu pakai pakai pesawat juga ya, karena jauh-jauh. Kalau kita lihat teori bisnis tuh Lion Air itu menang di situ. Karena nggak ada lagi kendaraan yang bisa memindahkan transportasi di situ kecuali pesawat yang Lion Air. Ketika masukin dalam karung gitu kan, masukin dalam ya seperti karung gitu kan, terus diikat masuk X-ray. Ini apa ini? Ini nangka katanya. Nangka. Masukin X-ray. Ketika masuk X-ray keluar suara babi gitu. Bapak, ini babi bukan nangka. Oh, Bapak, babi saya namakan nangka. Babi saya namanya nangka, Bapak. Saking senangnya pada babi buat gitu. Jadi seperti itu perlu tadarus di dalam ini ya. Kita nggak bisa membeli itu khamar. Lah penghasilan mereka di situ. Kita mau buat mereka nih modal nih buat usaha yang lain. Gimana nggak bisa beli? Judulnya ini hadiah nih. Saya ngasih aja ke Bapak. Bapak kasih itu ke saya. Oke. Iya, nih ini buat Bapak nih. Uangnya berapa? Kalau ini dijual 2 juta, ini hadiah aja nih hadiah. Ya sudah. La yajuzu li hadiah al-intifa'u biha illa bil iraqati. Tidak ada pengambilan manfaat daripada khamar kecuali untuk tumpahkan tuh, amalkan di sini. Gitu kan. Nah, kemudian wafil babi an Anas bin Malik di sini kitab yang dipakai apa di sini? Kitab yang saya pakai Tuhfatul Ahwadi. Enggak kelihatan ya. Oh ini nih. Buram juga nih. Tuhfatul Ahwadi. Kitab yang paling memuaskan saya dalam syarah Tirmidzi. Saya pernah baca beberapa syarah Tirmidzi, tapi kitab yang paling memuaskan adalah kitab ini. Membaca kitab yang lain, alhamdulillah dapat faedah juga. Alkitab la yugni anil kitab. Kitab yang satu tidak bisa tidak bisa ibaratnya kita tidak bisa cukup dengan satu kitab dan tidak membutuhkan kitab yang lain, nggak bisa. Alkitab la yugni anil kitab. Ya. Ini pasti ada kelebihan. Nah, kelebihan yang saya ambil tapi belum bisa untuk mengobati hati saya. Ini kenapa ya? Ini kenapa ya? Kok bisa begini Imam Tirmidzi? Nah, itu nggak terobati itu.
Nah, terobatnya di mana? Syekh Mubarakfuri. Jazahullahu khairan katsira. Terobati sekali. Bahkan begini nih. Wa fil babi an Anas bin Malik. Berkaitan dengan bab ini ada riwayat Anas bin Malik. Di sini dicantumkan redaksi hadisnya. Ana Abatullah sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aitam warathu khamran faqala rikha. Qala afala ja'aluha khallan qala la. Ya, akhrajahu Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi. Siapa yang mengeluarkan hadis riwayat Anas bin Malik? Dan ini Syekh Mubarakfuri buat kitab ini sebelum ada masa Maktabah Syamilah. Ya. Ya, mungkin tahun berapa ya? 1253 ini. Berarti 200 tahun yang lalu. 1353, Pan. Berarti 100 tahun yang lalu. Nih. Antum kebayang menyari ini gimana? Buat mentakhrijnya gitu. Kitab-kitab yang beliau ada dibuka satu-satu, diteliti satu-satu. Nah, sampai ketemu, oh, ini hadis yang meriwayatkan Imam Muslim. Enak saya. Tenang. Karena yang riwayatkan Imam Muslim. Tapi ketika hadis ini yang meriwayatkan Abu Daud, tanda tanya saya. Apa yang membuat saya tanda tanya? Status hadisnya apa? Betul nggak? Oh, afwan. Baik. Nah, status hadisnya apa di sini? Bagi pelajar hadis, bagi pelajar seperti saya, ini membuat penasaran bertambah gitu. Ini hadis tuh bisa dipakai hujah bagi saya atau tidak? Tapi Imam Tirmidzi yang menyatakan hadis tersebut hasan. Imam Tirmidzi menyatakan hadis tersebut hasan. Tapi kan kalau ada hukum daripada ulama yang lain itu kan lebih menguatkan hadis saya, betul enggak? Nah, di sini ketika beliau ini nggak ada masalah ya. Hadis yang tadi Anas bin Malik itu yang meriwayatkan siapa? Imam Muslim. Yang meriwayatkan selanjutnya adalah Abu Daud. Kan itu ada Abu Daud, Ustaz. Ustaz apa nggak penasaran? Saya nggak penasaran kalau sebelumnya disebutkan Imam Muslim. Kenapa demikian? Karena udah maratibus sahih. Tingkatan hadis sahih. Ada yang ingat nggak? Hadis sahih yang 7 apa aja? Saya nggak wajibkan nulis waktu itu kan. Tapi ada yang ingat nggak? Tingkatan hadis yang 7, tingkatan hadis sahih yang 7 apa aja? Ingat, Ustaz. Taib, Ahmad, Yusran. Yang pertama, muttafaq alaih, Ustaz. Diriwayatkan Jayyid. Bukhari dan Muslim. Oke. Kedua, Diriwayatkan Imam Bukhari saja. oke. Tiga, Diriwayatkan Imam Muslim saja. Taib. 4, Kemudian memenuhi syarat Imam Bukhari saja. Memenuhi syarat Bukhari dan Muslim. oke. 5, Kemudian memenuhi syarat Imam Bukhari saja. 6, Memenuhi syarat Imam Muslim saja. 7, Yang ketujuh, memenuhi syarat bukan selain Bukhari dan Muslim. Jayyid. Jadi kalau sebelum disebutin Bukhari dengan Muslim terus kenapa saya harus nyari nyari yang lain? Nggak disebutin Abu Daud juga saya nggak maksudnya kasar saya nggak perlu gitu maksudnya. Betul nggak? Kan sudah tingkatan paling tinggi. Tingkatan paling tinggi. Kita nggak perlu penguat yang lain. Nggak usah dikuatin. Mau ngapain nguatin Bukhari Muslim? Mereka sudah kuat. Yang ada yang di bawah dikuatin oleh Bukhari Muslim. Riwayat Abu Daud dikuatkan oleh Imam Muslim dalam masalah ini. Kenapa? Karena Imam Muslim tingkatan ketiga dalam maratibus sahih gitu. Nah, ketika tidak ada penyebutan Bukhari, tidak ada penyebutan Muslim, hanya ada penyebutan ini riwayat Abu Daud atau ini riwayat Imam Nasai misal atau riwayat Abu Ya'la. Nah, itu pun di hati saya maksudnya, waduh ini status hadisnya gimana ya? Yang riwayat Abu Ya'la, riwayat Imam Nasai, status hadisnya gimana? Ternyata Syekh Mubarakfuri menjelaskan itu semua. Kalau seandainya hadisnya doifnya dari sisi mana? Nah, buat pelajar hadis itu kan harus hati itu harus tergaruk-garuk terus tuh, tergelitik terus. Ini hadis doif. Nah, doifnya kenapa ya? Sisi kedoifannya kenapa?
Kan hadis bisa dikatakan dhaif, bisa jadi dua, terputus sanadnya sama ada aib pada rawinya gitu. Ini yang mana dijelasin sama Syekh Barakallahu. Setiap riwayat yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi sebagai penguatnya gitu. Nah, baik. Kemudian hadis Abi Sa'id hadis hasanun wa akhrajahu Ahmad. Nah, di sini yang penguat lagi adalah riwayatnya Imam Ahmad. Ya sama jalannya dengan jalannya Imam Tirmidzi. Baik. Hadisnya apa di sini fikih hadisnya? Oh, afwan. Kalau di kitab aslinya, di kitab asli saya, hadis ini hukumnya hasan sahih. Coba yang antum apa hukum aslinya? Hukumnya di kitab, jangan di aplikasi. Hasan, Ustaz. Hasan, Ustaz. Hasan saja. Iya. Taib. Yang lain? Hasan juga. Hasan. Oh ya udah. Afwan Berarti pas nomor berapa? 1263. Taib. Berarti sesuai dengan aplikasi ya. Soalnya di matanya Hasan Sahih tapi di di syarahnya itu Hasan. Baik. Maka di sini fikih hadis yang di sini wa qala bihadza ba'du ahlil ilmi. Nah, jadi sebagian ulama berpendapat dengan ini. Wa karihu an yutakhadha al-khamru khallan. Mereka memakruhkan khamar untuk dijadikan sebagai cuka. Jadi beli khamar dijadikan cuka ya. Qala Khattabi fil Ma'alim tahta hadis Anasin. Imam Khattabi berkata dalam syarahnya. Dalam syarah Sunan Abu Daud ya, Ma'alimus Sunan itu syarah Sunan Abu Daud. Fi hadza bayanun wadihun anna mu'alajat al-khamri hatta tasira khaldan ghairu jaiz. Maka berdasarkan hadis ini, maka mengobati atau membuat sengaja membuat khamar untuk dijadikan sebagai cuka itu tidak boleh. Walau kana ila dzalika sabilun lakana malul yatim aula al amwal bi. Kalau seandainya diperbolehkan, ini kan dia udah punya khamar. Ini berdasarkan hadis ini ya. Fikih berdasarkan hadis ini. Dia udah punya khamar dan itu adalah harta anak yatim. Dan wali ataupun syariat kan memerintahkan untuk menjaga harta anak yatim. Anaknya belum rusyad. Ya. Jadi masih belum diserahkan kepada anak tersebut hartanya. Nah, yang ada adalah khamar tadi. Nah, kalau seandainya diperbolehkan, maka harusnya harta anak yatim kan lebih lebih boleh lagi ya untuk dijaga, maka khamar tersebut dijadikan sebagai cuka. Lama yaju min hifdzihi wa tasmirihi wal hiyatati alaihi. Kenapa? Lima yajibu min hifdzihi, karena ada kewajiban untuk menjaga harta anak yatim, mengembangkan anak yatim ya. Mengatakan dana Rasulullah SAW an idha'atil mal, dan Nabi SAW sudah memberikan larangan akan menyia-nyiakan harta atau membuang-buang harta. Ini kan ditumpahin, berarti buang harta kan. Faulima ana mu'alajatahu la tutahhiruhu. Nah, jadi sampai mana tadi? Maka membuat usaha agar khamar tersebut menjadi cuka, itulah tahiruhu, tidak bisa mensucikannya. Wala tarudduhu ilal maliyah bihal, tidak bisa mengembalikan harta tersebut yang berupa khamar menjadi harta biasa, menjadi mal biasa. Maka tidak bisa. Nah, di sini isinya ada perbedaan pendapat nih. Imam Syaukani berkata dalam Nail Autar ya, fi dalil li jumhur ala annahu la yajuzu takhlil wa khamri wala tutahharu bit takhlil. Jadi khamar itu nggak bisa
suci dengan takhlil. Hada idza khallalaha biwadi syai'in fiha. Syaratnya apa? Kalau seandainya kita memasukkan sesuatu kepada khamar tersebut, memasukkan sesuatu obat kepada khamar tersebut agar menjadi cuka, maka tidak bisa membersihkan, mensucikannya. Amma idza kana takhlilu bin naqli min asy-syamsi ila dhilli aw nahwi dzalika fa asah wajin an syafiyya annaha tahil wa tathhar. Nah, adapun kalau tidak memasukkan obat ke dalam khamar tersebut, hanya dikeluarkan ke dijemur di matahari, kemudian dimasukin lagi, nanti dikeluarkan lagi, dijemur lagi, kemudian dimasukin lagi gitu kan ke rumah, jemur lagi sampai menjadi khal atau cuka, maka menurut pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'iyah, maka khamar tersebut menjadi halal dan suci. Ya. Wa qala Auza'i wa Abu Hanifah tatharu idza qallat bi ilqa'i syai'in fiha. Nah, sementara Imam Auza'i dan Abu Hanifah mereka berkata yang penting jadi cuka. Jadi mau dimasukkan ke situ obat, dimasukkan ke dalam khamar tersebut maka sudah menjadi suci. Jadi pendapatnya begini, jadi terbagi pendapatnya ikhtilaful ulama dengan berbagai macam hadis yang lain. Kita pelajari cuma hadis ini aja. Nah, apa tuh tadi? Nah, pendapat yang pertama tadi tidak boleh dijadikan cuka karena hadis ini. Tidak boleh dijadikan sebagai cuka. Pendapat yang kedua, kalau seandainya si khamar tersebut tidak dimasukkan obat ke dalamnya, hanya dijemur, ya maka dengan proses natural gitu, hanya dijemur, dimasukkan lagi, dijemur, masukkan lagi, maka halal, suci. Karena telah menjadi cuka dan tanpa memasukkan obat ke dalam khamar tersebut. Pendapat Abu Hanifah dengan Imam Auza'i, nah, walaupun memasukkan obat ke dalam khamar tersebut dan menjadi cuka, maka menjadi halal. Ya. Nah, kemudian warakhasa ba'dhum fi khalil khamri idza wujida qad sara khallan. Ay min ghairi mu'alajatin. Nah, di sini dirukhsahkan kalau seandainya khamar tersebut menjadi cuka. Ya. Ya, menjadi cuka. Min ghairi mu'alajatin, dengan tanpa adanya memasukkan sesuatu ke dalam cuka tersebut. Buka. Nah, kemudian qala al-qari fil mirqati tahta hadits Anasin fihi hurmatut takhlil wa bihi qala Ahmad wa qala Abu Hanifah wal Auza'i yatur bit takhlil wa an Malikin thalathu riwayatin as-sahha anhu anna takhlil haram. Wa Syafi'i ala anna idza ulqiya fihi syai'un litakhalluli lam yathhar abadan. Nah, jadi ini Mirqatul Mafatih ya, syarah Mishkatul Masabih Mula Ali Qari menyebutkan semua mazhab yang ada ya. Selesai meriwayatkan hadis Anas tadi ya. Abu Hanifah Imam Ahmad tidak boleh menjadikan khamar menjadi cuka, tidak boleh. Kemudian Imam Abu Hanifah dengan Imam Auza'i maka boleh ya. Yang tadi bahkan menggunakan obat pun jadi boleh. Kemudian nah, Imam Malik ini ada 3 pendapat nih, Imam Malik. Yang paling sahihnya adalah haram. Yang paling sahihnya adalah haram. Ada berapa mazhab tuh? Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik. Terakhir Syafi'i. Imam Syafi'i tadi kalau masukkan sesuatu ke dalam khamar tersebut maka tidak menjadi suci ya. Tapi kalau dibiarkan di matahari secara natural, masukin lagi, biarkan lagi, maka menjadi suci. Nah, kalau kita mau jelaskan lagi dalilnya di sini, nanti akan panjang ya. Jadi cukup 4 mazhab tadi, dari segi pendalilan kita bisa pelajari masing-masing. Taib, sekarang kita beralih ke hadis selanjutnya. Ya.
Siapa yang membaca hadis yang kedua? Benar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bil ulumi fid dharain amin. Babu fiman yashukku fi ziyadati wan nuqsan. Haddatsana Ahmad bin Mani qala haddatsana Ismail bin Ibrahim qala haddatsana Hisham ad-Dastuwai an Yahya bin Abi Katsir an Iyad bin Hilal qala qultu li Abi Sa'id ahaduna yusalli fala yadri kaifa shalla faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum falam yadri kaifa shalla falyasjud sajdatain wa huwa jalis wa fil babi an Uthman wa bani Mas'ud wa Aisyah wa Abi Hurairah hadithu Abi Sa'id hadithu hasanun wa qad ruwiya hadzal hadithu an Abi Sa'id min ghairi hadzal wajhi. Naam, jazakallahu khair. Baik. Fiman yashukku fi ziyadati wa nuqsani, ya. Orang yang ragu apakah kurang atau lebih nih rakaatnya, ya. Baik, sanadnya di sini yang pertama adalah Ahmad bin Mani. Menggunakan sigotnya haddatsana. Berarti Ahmad bin Mani membacakan hadis kepada Imam Tirmidzi. Yang kedua, Ismail bin Ibrahim, sanad yang kedua, rawi yang kedua. Menggunakan sigot haddatsana. Berarti Ismail bin Ibrahim membacakan hadis kepada Ahmad bin Mani. Kemudian yang ketiga, Hisham Dastuwai. Rawi yang ketiga, Hisham Dastuwai. Afwan. Di sini menggunakan sigot haddatsana juga. Berarti Hisham membacakan hadis kepada Ismail bin Ibrahim. Selanjutnya yang keempat, Yahya bin Abi Katsir menggunakan an-anah. Ya, an-anah. Pembahasan an-anah ini, an-anah gimana statusnya? Nanti dibahas di musolah lah, ya. Kemudian yang kelima, Iyad bin Hilal. Iyad bin Hilal menggunakan an-anah juga, ya. Yang keenam, Abu Sa'id al-Khudri, ya. Berarti 6 sekarang rawinya, naik 1, ya, daripada sanad sebelumnya. Baik. Di sini hadisnya adalah ahaduna yusalli fala yadri kaifa shalla. Salah seorang di antara kami sholat kemudian dia nggak tahu nih bilangan rakaatnya berapa, dia lupa gitu. Maka Nabi SAW bersabda, idza shalla ahadukum falam yadri kaifa shalla falyasjud sajdataini wa huwa jalis. Kalau salah seorang di antara kalian sholat dan dia tidak tahu berapa rakaat dia sholat, lupa, ya, maka hendaknya selesai sholat, ya, maka dia sujud 2 rakaat dalam keadaan duduk. Sujud 2 kali sujud, afwan. Sujud 2 kali sujud dalam keadaan duduk, ya. Nah, setelah apa nih? Setelah binaan alal aqal. Jadi setelah dia, ini berapa rakaat sholatnya? Nah, sekarang masukkan dulu binaan tabni alal aqal. Buat keyakinannya berdasarkan bilangan yang paling rendah. Karena kalau dia sholatnya, misal sholatnya 3 rakaat nih, sholat maghrib. Karena ketika rakaat yang ketiga dia, ini rakaat ketiga atau rakaat yang kedua ya? Rakaat ketiga atau rakaat yang kedua ya? Itu mudah lah kalau sholat maghrib. Sholat 4 rakaat lah, 4 rakaat ya. Sholat 4 rakaat, afwan. Karena 3 dan keempatnya mirip. Nah, kemudian dia sholat. Ketika dia sholat, pas sampai rakaat keempat, iya rakaat ketiga atau rakaat keempat ya? Ini rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat? 3 dan 4. Pilihannya 3 dan 4. Pilihannya. Nggak mungkin. Ini rakaat keempat atau rakaat kelima. Nggak bisa lah kalau gitu mah. Rakaat keempat atau rakaat kelima gitu. Itu udah yakin itu mah. Nah, ini rakaat ketiga atau rakaat keempat ya? Rakaat ketiga atau rakaat keempat. Nah, mana yang paling kecil di situ? Rakaat ketiga. Nah, setelah rakaat yang ketiga, walaupun dia sudah rakaat keempat itu. Rakaat yang ketiga, ya. Jadi gimana? Ambil yang paling minimal tadi rakaat yang ketiga, berarti dia tambah lagi 1 rakaat. Nah, setelah itu baru dia sujud 2 kali, ya, sujudnya dalam keadaan duduk. Nah, bagaimana dalam sujudnya? Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, sujudnya itu dalam keadaan sesudah selesai sebelum salam.
salam. Ya. Semua baik itu ziyadah ataupun nukson. Ziyadah ataupun nukson, ziyadah itu apa nih? Tambahan rukun. Tambahan rukun. Misal, tadi 3 atau 4? 3 yang diambil. Padahal udah 4. Berarti karena keyakinan dia itu 3, berarti dia nambah lagi 1 rakaat. Berarti 4 tambah 1 jadi 5 kan? Berarti ada tambahan rukun di situ, ada tambahan rakaat di situ. Nah, karena ada tambahan di situ, berarti dia sujud sahwi. Sujud sahwi. Kasus yang lain misalnya tambahan. Kasus yang lain dia tambahan. Misal, ketika dia sholat. Kemudian dia masbukan, ketinggalan 1 rakaat. Nah, misal sholat subuh lah, biar rakaat yang paling pendek ya, sholat subuh. Nah, ketika sholat subuh, posisi imam tahiyat. Kita pun baca tahiyat sama kan. Nah, ketika imam salam, dia pun ikut salam. Assalamualaikum. Baru sekali tuh. Assalamualaikum. Saya baru